Oke, Gus, setelah statement Gus kemarin terkait PIK 2 dan Said Didu ini rame, masyarakat kecewa dan banyak yang kontra terhadap Gus. Nah, Gus sendiri mungkin kapasitasnya sebagai apa ini atau membela PSN PIK 2? Iya, pertama saya sampaikan, saya selaku Ketua Umum BKN, di mana BKN ini di tagline-nya itu menjaga dan merawat NKRI. Nah, ketika ada persoalan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang dimotori atau yang dikompori oleh saudara Said Didu, kami tidak begitu percaya sama Pak Said Didu. Kami melakukan investigasi ke kepala desa, ke warga yang terdampak, terutama yang katanya ada informasi bahwa ada perampasan tanah, ada penggusuran tanah, ada intimidasi. Bahkan kami juga datang ke tokoh-tokoh NU untuk memastikan apakah benar itu ada. Nah, maksud kami dalam rangka melakukan investigasi itu ingin tahu kalau memang itu ada, maka kami akan membantu untuk mencarikan solusi atau jalan keluar. Tapi sampai detik ini selama saya podcast dari sekian lama ini belum ada sama sekali. Kemarin ada orang di daerah mana ya kemarin ya, Karang Serang tak apa gitu. Nah, dia ada 92 hektar. Saya pikir dia nggak dibayar oleh PIK, ternyata ingin menjual tanah tersebut. Nah, PIK mau, tapi sayangnya tanahnya mengalami abrasi. Jadi dia punya tanah, ada surat-suratnya, tetapi sudah diuruk oleh laut gitu loh. Nah, PIK saya tawari, saya sampaikan seperti itu, PIK tidak berkenan, nanti fitnah lagi, laut dibeli, kan susah itu jadinya. Seperti itu gitu loh, Mas Rizal. Jadi kalau misalnya ada netizen, ada yang bersuara, saya dapat berapa, dapat apa, dapat alhamdulillah, dapat pencerahan, dapat ilmu yang sangat bermanfaat, sehingga dengan saya membela. Karena begini, kenapa sih saya membela PIK, kenapa sih membela PSN PIK? Karena ini sangat mulia. Bayangkan PSN PIK itu kan sebenarnya lahan pemerintah di Kementerian Kehutanan, masuk kategori hutan lindung lah. Nah, selama ini tanah tersebut ini mangkrak, lahan tidur. Ada sebagian yang dikelola oleh petani garap, itu berupa tambak, empang gitu kan. Nah, selama ini tidak menghasilkan apa-apa kepada negara. Nah, sehingga pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf ingin memanfaatkan lahan tersebut agar lahan PSN PIK yang dinamakan PSN, sebenarnya sebaiknya memang PSN Tangerang, PSN Banten, atau PSN Pantura. Nah, kenapa ini kok dinamakan PSN PIK? Ternyata hasil kajian kami ternyata karena memang tanah yang dicanangkan sebagai program strategis nasional ini dekat dengan proyek PIK. Akhirnya PIK kena efeknya gitu loh. Yang membangun PT Mandiri yang membangun itu. Nah, tapi terlepas dari itu, Mas Rizal, kami tidak seperti Said Didu. Nah, saya akhirnya jadi tahu ternyata Pak Said Didu itu punya tanah di Kronjo, luasnya 10 hektar. Dulu informasi yang saya dapatkan, dia belinya per meter 5.000. Mungkin tanahnya Pak Said Didu itu mau dijual karena minta mahal berlipat-lipat. Terus di pihaknya PIK, proyek PIK itu keberatan dengan harga itu, akhirnya jadi rame. Itu yang saya dapat selendingan itu. Monggo kalau Pak Said Didu misalnya mau konfrontasi dengan saya, monggo. Kalau Pak Said Didu katanya membela rakyat yang mana? Karena Pak Said Didu kemarin diajak Ketua DPD Yoris Raweye untuk membawa kurban-kurban yang katanya rakyat yang tanahnya dirampas, yang tanahnya digusur, ditunggu-tunggu ya nggak datang. Gitu loh, Mas Rizal. Oke. Gimana? Artinya Gus sendiri siap apabila diperlukan dengan Said Didu untuk membuka fakta-fakta sebenarnya, dan karena ini kan masyarakat juga dia kecewa karena Gus Ropi justru tidak membela rakyat kecil, berbeda dengan Said Didu. Gimana? Nah, segini loh, framing membela rakyat kecil. Rakyat kecil yang mana? Karena daerah yang terdampak di sana juga mendapatkan CSR. Warga yang jual juga merasa bahagia. Di era sekarang ini, Pak, nggak ada masyarakat dijual secara
You harus jual tanah kami, tanah ke kami. Kalau enggak, you tak penjara. Enggak ada di situ itu. Itu hoak. Nah, berita-berita inilah yang saya tantang nih di tiap podcast saya, termasuk di Diskus Network ya. Saya tantang itu. Pak Said Didu, mana datanya orang yang katanya dirampas tanahnya, digusur, diintimidasi, bawa ke kami, saya tunggu di kantor saya. Gitu loh. Kami untuk membantu. Kalau datanya lengkap, sertifikatnya lengkap, ahli warisnya ada semua, 1 kali 24 jam. Ingat ya, 1 kali 24 jam pasti akan dibayar. Asal harganya sesuai kesepakatan, sesuai NJOP, atau di atasnya dikit misalnya. Kan jual beli tanah itu kan harus sesuai kesepakatan ya. Setuju. Iya. Di zaman sekarang bisa nggak jual beli tanah itu maksa gitu? Nggak bisa. Kalau nggak Maksudnya kamu tak laporkan polisi kesepakatan kalau dua nggak belah menjual. pihak. Nah itu loh. Iya. Apalagi sekelas perusahaan yang namanya PIK, TBK, terbuka. Dia mau merampas, menggusur tanah. Jangankan berhektar-hektar, 100 meter aja Pak, itu bermasalah kok. Di era sekarang ini TikTok, medsos. Makanya teman-teman yang mengkritik para netizen, itu saya maklumi karena dia tidak paham apa itu PSN PIK dan apa itu proyek PIK. Proyek PIK itu berdiri, membangun mulai 2011 membangunnya. Berarti kan sudah nyiapkan lahan nih, jual beli tanah. Kalau PSN PIK itu baru 2024 berdasarkan perpres itu, perpres itu. Sehingga lokasi yang asalnya medak atau nganggur itu supaya dikelola oleh pihak swasta, biaya tanggung swasta. Berapa biayanya? 35 sampai 40 triliun. Nah, negara kan nggak mampu itu. Selain nggak mampu itu untuk mengelola SDM-nya tadi itu loh. Itu. Nah, di situ di PSN itu Mas Rizal tidak boleh membangun perumahan, nggak boleh. Nah, mungkin yang netizen ini, saudara-saudara saya juga tidak paham. Dikira dengan adanya PSN ini, OPIK boleh bangun perumahan di PSN. Nggak boleh, itu hutan lindung. Mangrove yang 91 hektar harus dijadikan 500 hektar. Ada taman safari. Jadi bentuk kayak wisata edukatif lingkungan gitu loh. Itu yang harus dipahami. Termasuk kemarin yang teriak-teriak kepada gubernur yang baru sudah diterima, didamprat, dimarahi PJ gubernur yang baru, kan keterlaluan. Agama nggak begitu gitu loh. Oke. Gue selain netizen, masyarakat yang bersuara juga dari tokoh MUI, terus Menteri Agama juga menyebut bahwa tidak ada suara azan di lingkungan PIK. Nah, terus dari MUI juga itu banyak mudaratnya pembangunan itu. Nah, gue sendiri melihat. Oke, saya jawab nih di Kementerian Agama. Jadi harusnya di pihak Kementerian Agama, ngapunten Profesor Dr. Nazarudin Samsudin ya kemarin menyampaikan beliau tidak ada suara adzan. Saya ini dapat data ya, musola dan masjid itu belum terhitung masjid yang besar loh ya. Masjid yang besar yang dibangun di lahan 4,2 hektar di Taman Bhinneka Tunggal Ika itu ada 14. Nanti saya kirim datanya. Masjid di tiap termasuk Tower Menara Syariah, Masjid Al Khairiyah, terus termasuk di kantor-kantoran itu ada gitu loh Pak. Nah, tinggal mau mendengarkannya di mana. Nah, karena proyek PIK 2 ini kan baru bangun masjid, balihonya ada, yaitu yang masjid yang besar. Dan perlu diketahui, orang yang bangun gereja di sana itu persyaratannya juga ketat. Selain harus beli dan membayar tanah sesuai dengan NJOP di sana, dia juga diwajibkan untuk membangun musola di sekitaran, misalnya ini ada kuil, ada gereja, harus ada di situ. Untuk siapa? Untuk saudara-saudara kita Muslim yang kerja sebagai OB, sebagai satpam, sebagai yang nata di sana lah. Seperti itu. Jadi kalau berbicara PIK itu tidak Islami, itu keliru, itu fatal. Jangan hanya dilihat casingnya aja. Sekarang saya mau tanya nih, ada nggak orang Islam yang mewakafkan hartanya, pikirannya, tanahnya untuk bangun sebuah gereja? Ada nggak? Nggak ada. Pak Aguan, non Muslim, Buddha, dia bangun masjid loh Pak. Di lahan 4,2 hektar, luasnya masjidnya 1,5 hektar gitu. Jadi narasi-narasi rasis, Sara, ini Cina, wah ini sudah kampungan, ini deso bagi saya. Itu gitu loh. Terus apa lagi? Nah ini
Ada yang ngomong katanya proyek PIK merubuhkan ratusan masjid. Nah kemarin saya debat tuh di podcast, saya tanya di mana alamatnya masjidnya yang katanya ratusan dirobohkan? Gak ada Pak. Proyek PIK itu Pak menghindari yang namanya pemukiman. Ini proyek ya, bukan PSN. PSN PIK dan proyek PIK adalah dua hal yang berbeda. Kalau proyek PIK itu adalah jual beli tanah, warga jual ya dibeli. Nah ketika dibeli terserah dong dibangun apa, kan itu dibangun perumahan, dibangun pertokoan nggak masalah. Kalau PSN, nah ini yang kadang-kadang orang stigmanya bahwa pemerintah menentukan PSN supaya PIK beli tanah murah, nah itu kan sesat itu. Nggak ada, proyek PIK itu sudah dimulai 2011. Nah ini rame karena saya itu tanahnya nggak dibeli oleh PIK, itu aja saya kira. Cuman jujur nggak Pak Said Didu gitu loh. Tapi ya nggak masalah, namanya orang cari makan, terserah Pak Said Didu mau apa silakan. Tapi kalau berbicara ada orang diancam, diintimidasi, terus kemudian tangannya dirampas, digusur, nah monggo kasih datanya ke saya selesaikan, kan enak toh. Jadi nggak hoak gitu loh. Saktian mana Said Didu dengan saya? Kalau saya sebagai ketua umum BKN, sebagai orang NU, konkret. Kata Sayyidina Ali nih, termasuk kata Yai Said Agil Sirot, Profesor Dr. Yai Said adalah, barang siapa yang membantu kesusahan orang lain, maka kesusahan kita pasti berkurang. Itu yang saya pegang. Gitu. 11, MUI menyampaikan dalam putusannya meminta kepada pemerintah untuk membatalkan PSN PIK karena menimbulkan mudorot. Sekarang saya tanya deh, kajiannya MUI mana? Kalau dia mengatakan mudorot. Satu, yang kedua, pernahkah Majelis Ulama Indonesia tabayun kepada pihak pemerintah yang menentukan kan zamannya ya Ma'ruf dan Pak Jokowi dong, kan? Dan itu nggak moro-moro. Wis yo tak putuskan ini jadi PSN, enggak Pak. Rapat dengan DPR, rapat dengan kementerian, dengan gubernur, dikaji semua. Sehingga diputuskan PSN. Supaya apa? Supaya tanah ini bermanfaat, bisa menghasilkan kas kepada negara, dan bisa mengurangi pengangguran. Anak-anak bisa kerja di sana. Gitu. Betul nggak Bang Kevin? Mengkreat lapangan kerja yang baru. Nah, begitu. Jadi PSN PIK dan proyek PIK adalah dua hal yang berbeda. Nah, berkaitan MUI, saya hormat atas keputusannya. Cuman yang saya tanyakan, apakah sudah MUI melakukan kajian? Apakah sudah MUI melakukan tabayun kepada pemerintah maupun kepada pihak yang dipercaya oleh negara untuk mengelola lahan seluas 1.754 hektar sebagai PSN PIK? Nah, yang ketiga, apakah orang-orang MUI juga investigasi ke lapangan secara menyeluruh? Gitu loh Pak. Ulama itu kan farasatul anbiya. Ulama itu keputusannya harus hati-hati, nggak boleh gegabah, nggak boleh ngawur. Akhirnya apa? Keputusan MUI digoreng nih, dimanfaatkan nih oleh Said Didu. Lah mudaratnya di mana? Wong PSN itu belum diapa-apakan kok tanahnya. PSN itu belum diapa-apakan, Mas Riza. Ya, gitu ya, paham ya? Saya ada tamu soalnya ya. Ini Bung Kevin dulu, Bung Kevin. Gimana? Bang Kevin melihat permasalahan. Iya, saya melihat permasalahan ini banyak contohnya dari sudut pandang yang sangat-sangat berbeda berumumnya. Karena saya melihat jejak Gus Rofi ini yang sudah membantu banyak sekali orang. Ya, saya udah melihat segala sesuatu itu pasti positifnya dan negatifnya. Jadi langkah-langkah Gus Rofi ini tertujuk pada data yang ada, tidak melenceng kiri dan kanan. Dan saya sebagai sahabatnya selalu support. Dan saya melihat orang-orang yang terzolimi, ya kan, ya harus dibantu gitu loh. Jadi seperti itu sih komen saya. Atau mendukung apa yang Gus Rofi Sangat mendukung, suarakan. sangat mendukung. Jadi orang melihat seakan-akan saya membela PIK kan gitu. Betul. Padahal kita membela ini sebelumnya melakukan investigasi, kajian. PIK ini apakah sudah menyelesaikan izinnya, amdalnya, kan seperti itu. Ternyata lengkap semua. Ibaratnya sudah dapat SIM, sudah pegang STNK, sudah BPKB, terus disuruh batalkan gitu. Gak bisa. Kan kasihan seorang investor diperlakukan seperti itu, kan dolim itu kan. Kecuali kalau tidak ada izin, tidak ada sama sekali, lalu kemudian seperti itu gitu loh. Ya, Bung Kevin, terima kasih ya Bung Kevin ya.